Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, Sesuai dengan rencana kita kemarin bahwa untuk mengulas tugas yang sudah Anda kerjakan dan sudah Anda presentasikan, hari ini saya akan membuat ulasan ya. Langsung saja ulasan tugas kemarin. Ini saya lihat dari hasil penulisan yang telah Anda kerjakan, ya, hampir sama dari semua makalah yang sudah diserahkan. Itu bagaimana Anda menulis itu, format rujukannya itu ya belum ini ya, belum sesuai dengan kaidah. Walaupun secara garis besar saya melihat bahwa tema-tema yang diangkat sangat bagus sekali ya, dari mulai tokoh sufi klasik sampai dengan tokoh-tokoh sufi zaman kontemporer ya. Dan kita lihat di penulisannya ya, di judul-judulnya juga oke gitu. Cuma penulisannya hampir sama ya. Format rujukannya, daftar pustakanya. Nah, di kelompok 1 ada analisis yang tidak terjawab ya. Kemudian pertanyaan juga ada yang tidak terjawab juga gitu. Kemudian kelompok 2 ya, itu daftar pustakanya ya, format rujukannya hampir sama semua ya. Kemudian rumusan masalah ya, gitu ya. Kita lihat ya, contoh yang kelompok 4. Ya, contoh di kelompok 4 ini kita lihat daftar pustakanya sudah banyak, tapi cara membuat daftar pustaka ini tidak seperti ini ya. Bukan hanya Anda mencantumkan link kemudian selesai gitu ya. Ada kaidah-kaidah yang harus Anda pergunakan, bagaimana cara membuat daftar pustaka misalkan ya. Ini dari web ya, kemudian dari Digitali, dari OPAK Perpusnas gitu ya. Kemudian Wikipedia. Nah, ini untuk karya ilmiah, pencantuman rujukan dari Wikipedia itu ada banyak para pakar, para ilmuwan kurang begitu valid ya. Kenapa? Karena dari Wikipedia itu sumbernya itu ada kalanya berubah-berubah gitu ya. Jadi sumber informasinya tidak tetap gitu ya. Maka dihindarkan mengambil rujukan dari Wikipedia ya. Kemudian ya, ini dalam penulisan ini yang sudah cukup baik ya, saya lihat
eh, daftar pustaka yang sudah baik, kita lihat di 5 ya. Oke. Kita lihat di tugas kelompok 5. Nah, daftar pustaka yang sesuai standar diantaranya ini, gitu ya. Dan ini belum ini ya. Seharusnya ini kalau ada nama belakang, ini nama belakang dikedepankan, gitu ya. Kita bisa lihat contoh daftar pustaka ya, yang lainnya. Kita buka ya. Nah, contoh membuat daftar pustaka, misalkan ya, ini namanya Abu Ahmadi. Nah, ini nama belakangnya dikedepankan, jadi Ahmadi Abu dan Widodo Supriyono. Kalau pengarang kedua tetap tidak diinikan ya. Misalkan ini Sudarwan Danim, Danimnya dikedepankan, Sudarwannya di belakang, gitu ya. Itu. Ini untuk penulisan daftar pustaka bisa seperti ini ya. Kemudian dari segi perujukan ya, perujukan makalah ini ya. Ketika Anda merujuk sebuah tulisan, itu etika akademiknya Anda harus mencantumkan gitu ya, dari mana asal muasal ini gitu ya, tulisan ini ya gitu. Nah, misalkan ini ya, Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Abdullah Generator Indomo populer dengan nama penanya Hamka, dengan nama penanya Hamka gitu. Nah, ini sumber informasi ini Anda dapat dari mana gitu ya. Nah, itu artinya Anda mensitasi gitu ya. Sitasi ini kita mengenal yang namanya body note dan footnote gitu ya. Kalau body note itu yang ada di tulisan kita, di dalam tulisan gitu ya. Nah, kalau footnote itu ada yang di bawah gitu ya. Nah, itu cara menulisnya bagaimana gitu ya. Nah, itu harus ditulis seperti informasi nama kecil, gelar gitu ya. Itu dapat dari buku apa gitu kan. Nah, maka Anda harus mencantumkan. Kalau misalkan Anda tidak mencantumkan sumber referensi tulisan ini, karya ini, maka Anda disebut dengan yang namanya plagiasi. Nah,
ya. Kalau sudah masuk ke plagiasi, nah ini yang bahaya. Nanti kita bisa dituntut menciplak karya orang lain, gitu ya. Saya lihat seluruh karya-karya atau tugas-tugas yang kemarin dipresentasikan itu tidak mencantumkan sumber rujukannya. Nah, ini bahaya, gitu ya. Maka ketika Anda mengutip salah satu suatu pendapat orang, maka harus Anda mencantumkan sumber rujukannya. Nah, mungkin Anda belum mempunyai informasi yang cukup banyak bagaimana cara mengutip, ya, cara mengutip, cara mengambil rujukan, ya. Dan sekarang kita sudah dimanjakan dengan yang namanya teknologi, ya. Ada yang kita tahu hari ini namanya Mendeley, ya. Mendeley itu apa ya? Nah, nanti kita bisa ini ya, bisa sharing di sini tentang Mendeley, ya. Oke. Nanti Anda bisa searching di internet, ya. Kalau Anda sudah di perpustakaan, tinggal pakai saja, ya. Dan nanti Anda tinggal apa namanya, kalau belum punya, untuk dipasang di komputer Anda sendiri, ya, atau di laptop, tinggal klik Mendeley, kemudian nanti Anda klik, ya, apa ini, ya, nanti tinggal download, ya. Nah, ini, ya, download Mendeley for desktop, ya. Nah, nanti silahkan di download, ya. Nanti ketika sudah download, jalankan, ya. Ketika sudah dijalankan, ya, nanti biasa setup biasa, ya. Nah, nanti misalnya seperti ini, ya. Ini adalah salah satu tools untuk memudahkan Anda bagaimana merujuk tulisan, gitu ya. Nah, nanti Anda masuk register, ya. Nah, daftar dulu, ya. Kalau yang sudah pakai komputer perpustakaan juga daftar dulu, ya. Nah, nanti di sini Anda masuk ke, oh ini harus ini dulu, ya, keluar dulu, sign out dulu, karena saya sudah terhubung, ya, ke Mendeley, gitu. Nah, ya, create account, ya, silahkan nanti create account. Sudah di create account, nanti masukkan email, ya. Ya, nanti masukkan email Anda, password, ya. Nanti ikuti ininya apa, sesuai petunjuk, ya. Nah, kalau misalkan Anda sudah masuk, ya, misalkan sudah daftar, ya, saya contohkan, ya.
Nah, ini halaman Anda ketika sudah masuk ke Mendeley. Ya. Nah, misalkan ini ya, makalah Robiah al-Adawiyah. Nah, ini ya. Mistisisme dalam Islam diberi nama tasawuf dan oleh kaum muslimin disebut dengan sufisme. Ya, ini kata-kata siapa ini? Gitu ya. Apakah kata-kata Anda? Nah, atau kata dari internet kita bisa lihat ya. Oh, ini ada footnote-nya ya. Mana footnote? Endnote. Endnote atau footnote ya. Tapi nggak ada lagi. Nah, ya. Misalkan kita cari ya, ini kata-kata milik siapa ini? Google sudah sangat pintar untuk mendeteksi ya. Oke. Udah ketahuan ini ya. Nah, ini ada di e-book. Ya, kita lihat. Ya, ini. Ya. Ini ada dalam bukunya Tarekat dan Mistisisme dalam Islam ya. Nah, ini siapa pengarangnya? Nah, ini kan. Nah, ini pengarangnya gitu ya, siapa ini? Awaliyah Musgami gitu ya. Nah, jadi Anda ini kalau menulis seperti ini berarti Anda mengambil kata-kata atau pemikiran dia tanpa menyebutkan sumbernya, maka disebut dengan plagiat. Ya. Maka, nah, Anda harus bisa memparafrasekan. Ya, kita boleh mengambil pendapat orang lain asal sumber rujukannya itu dicantumkan, nggak apa-apa, gitu ya. Nah, kata-kata ini Anda parafrasekan, gitu ya. Gitu ya. Coba misalkan ada apa misalkan ya. Nah, mistisisme, nah kita udah tahu nih, ya. Gitu ya. Nah ini. Nah, mistisisme dalam Islam, gitu ya. Mistisisme menurut siapa gitu ya. Nah, itu menurut ini informasinya dari Awaliyah Musgami gitu ya. Nah, maka kita menyebut, kita ambil nama akhirnya Musgami gitu ya. Menurut Musgami mistisisme ini diberi nama tasawuf
dan oleh kaum Muslim disebut dengan sufisme, gitu ya. Nah, ini kalau kita mencantumkan pendapatnya dan orangnya, gitu ya, maka kita akan sedikit mengurangi plagiarisme, gitu ya. Dan baiknya Anda membuat parafrase yang lain, gitu ya. Dan sumber ini harus Anda buat rujukannya. Nah, kalau dengan yang namanya Mendeley, Anda akan bisa istilahnya itu langsung mencantumkan itunya sumbernya, gitu ya. Contoh ini kan, biasanya, kalau di di web Anda kalau misalkan mau merujuk bukan copy paste halaman webnya. Contoh ini ya. Misalkan ini di copy paste ya. Bukan copy paste ininya kalau Anda mau merujuk tulisan itu. Tapi di informasi web ada yang namanya site. Nah, ini site this. Nah, maka tinggal Anda klik ini, gitu ya. Ada nggak? Ini belum ada berarti ya. Nah, berarti Anda harus cari buku tarekat dan mistisisme dalam Islam, ya. Coba Anda cari, ya, di Google buku ini. Nah, ini. Cari, nah ini nih repository ya. Ya, jadi Anda merujuk itu bukan mengcopy paste halaman webnya, bukan, gitu ya. Tapi Anda harus masuk ke bibliografinya, gitu ya. Nah, kalau ini ada citasinya, ini nggak ada ya. Jadi Anda harus masuk ke ini, ke repositorinya. Jalan. Oh, ini agak oke. Kita buka lagi jendela yang lain. Dari repositori ini agak terang. Kita cari dari apa masuk. Nah, coba dari Google Scholar ya. Jadi Anda kalau mau mencari buku bisa dari Google Scholar juga. Anda paste judulnya, cari Google Scholar. Nah, ini kelihatan ya. Anda kutip ya. Nah, cari yang ini Repman ya. Kita bisa. Ya.
Ini ada bukunya, Anda klik kutip, ya, kemudian Redman. Nah, nanti muncul di sini Scholaris, ya. Ketika sudah muncul, cari foldernya di mana, Scholaris. Nah, ini ya. Kemudian masukkan ke ini Mendeley, ya. Kemudian, nah, supaya lebih mudah Anda mencari, buat folder di sini, ya. Misalkan tasawuf, ya. Buat folder di sana. Oke. Oh, udah ada tasawuf, ya. Nah, ini. Nah, kemudian yang tadi, ya, yang kita sudah download, nah, Scholaris ditarik ke ini, ke Mendeley, muncul. Nah, gitu ya. Nah, nanti ya. Ini kan udah ya. Mistisisme dalam Islam menurut Musgami diberi nama tasawuf dan oleh kaum. Nah, di akhir nanti masukkan Anda, gitu ya. Nah, nanti masuk di Word ini ke reference, ya. Nah, nanti kalau misalkan mau menggunakan apa, body note, gitu ya, Anda menggunakan American Psychological Association yang ini, ya, contoh, ya. Nah, cari di sini insert citation, ya. Cari tadi siapa? Musgami, ya. Nah, ini Musgami, ya. Tinggal oke. Nah, ini. Jadi Anda sudah merujuk ke Musgami, gitu ya. Nah, jadi mistisisme dalam Islam menurut Musgami diberi nama tasawuf dan oleh orientalis barat disebut sufisme. Nah, ini Musgami. Bagaimana nanti menulis daftar pustakanya? Gampang sekali, gitu ya. Nanti Anda tinggal masuk mana daftar pustaka terakhir. Nah, ini ya. Nah, klik daftar pustaka, tinggal di sini insert bibliografi. Klik reference, ya. Kalau untuk masukkan rujukan insert citation, kalau misalkan untuk ini insert bibliografi di sini, ya. Klik. Nah, sudah muncul, gitu ya, daftar pustakanya. Nah, nanti Anda tinggal sesuaikan grupnya, ya. Nah, itu ya. Itu cara bagaimana merujuk menggunakan Mendeley, ya, supaya Anda tidak terindikasi yang namanya plagiasi. Contoh lagi ya. Misalkan kita lihat sini tulisannya, ya. Nah, ini ya. Adapun tokoh yang sangat berpengaruh dan mempunyai peranan penting dalam sejarah Indonesia, tentu satunya adalah Robiah Al-Adawiyah. Ya. Tampilnya Robiah dalam sejarah tersebut tidak memberikan corak lain dalam perkembangan kasusnya, di mana sebenarnya dari rasa takut yang yang dilakukan oleh Hasan Al-Basri. Ya, maka mereka menjelaskan rasa cinta. Nah, ini kan ada ininya ya. Nah, gitu. Coba kita cari, gitu ya. Nah, ini kata-kata siapa ini ya? Kita cari. Kopi. Nah, ya. Dengan adanya Google itu sudah sangat memudahkan, gitu ya. Nah, nah ini kelihatan ini. Nah, ya, kita klik gitu.
ini karya siapa ini gitu yang kita ambil, copy paste kah gitu ya. Jadi Google itu Anda mencari dari Google, copy paste, kemudian memindahkan seakan-akan karya Anda sendiri. Nah, ini akan menjadi plagiarisme. Anda bisa dituntut 7 turunan ini gitu ya. Kalau misalkan Anda upload karya ini seakan-akan karya Anda gitu. Maka harus benar cara merujuknya ya. Nah, ini ya kata-kata ini munculnya itu dari skripsi ini, biografi dan pemikiran Robiah. Ini bagus gitu ya. Cuma Anda tinggal mengutip, mencantumkan siapa ini gitu ya. Ini Siti Rehana gitu ya. Nah, Anda dari mana ngambilnya gitu ya. Nah, nah, gitu. Nah, ada pun nah, ini nomor 2 gitu ya. Nah, ini sumbernya itu dari Muhammad Al-Fatih Surya Dilaga Miftahus Sufi. Nah, gitu ya. Nah, ini. Jadi kalau Anda mengutip sesuatu boleh saja, tapi Anda harus tahu sumbernya, gitu ya. Dari Google nggak masalah, silahkan. Tapi Anda harus tahu sumbernya, harus mencantumkan sumbernya. Kita cari ya, Miftahus Sufi, gitu ya, di Google. Ya, Miftahus Sufi. Nah, di ini aja di Google Scholar ya, biar mudah. Miftahus Sufi. Ya. Ya. Itu karya siapa tuh? Tadi itu siapa? Miftahus Sufi wajahnya. Ya. Itu. Miftahus Sufi. Siapa ini? Surya Dilaga. Ya, kita cari Surya Dilaga di bukunya udah nggak ada ya. Ini. Oh ini. Nah ada. Nah ini bukunya. Jadi Anda mengutipnya. Ini ya. Kalimat ini kita parafrasekan. Tampilnya Robiah dalam dalam sejarah tasawuf Islam menurut, harus menurut ya, Surya Dilaga. Nah, ya, memberikan corak lain. Nah, di sininya nanti Anda berikan keterangannya, gitu ya, sebelum titik ya. Nah, seperti tadi, nah ya, Anda kutip ini, nah, kemudian Repman ya, Repman di download, nanti muncul ini nomor 4 ya. Nah, kita cari
solve in folder. Nah, ini kemudian tarik, masukkan ke ini tadi. Nah, Surya di Laga. Ya. Nah, nanti di akhir, nah, cari Anda masuk ke reference, ya. Kemudian insert citation, kemudian cari Surya di Laga. Nah, kemudian oke. Nah, ini. Anda kalau mencantumkan di sini, ya, menurut Surya di Laga, nah, kemudian mencantumkan ininya, sumbernya, berarti Anda sudah terbebas dari plagiasi. Kalau Anda mencantumkan ini copy paste semuanya, nah itu berarti plagiarisme, ya. Kalau misalkan sudah mencantumkan ini, nanti di daftar pustaka sudah otomatis. Ya, nah ini sudah masuk, gitu ya. Tinggal nanti Anda atur-atur, ya. Nanti namanya menjorok, gitu ya, seperti yang punya siapa ya, yang kelompok 5 gitu. Nah, seperti ini. Cuma ini enggak di nama akhirnya, harusnya di depan ini, ya. Nah, seperti ini harusnya. A Musgami, A Surya di Laga, gitu ya. Jadi Surya di Laga, Musgami ini. Ya. Nah, ini ya. Nah, cara merujuk, ya, sesuai dengan kaidah, ya. Nah, ini kalau misalkan kita mengambilnya body note, ya. Kalau mau footnote, ya bisa aja, gitu ya. Silahkan. Nah, cuma nanti di sini kalau mau footnote, nah nanti Anda ganti ke ini, mana? Ini deh, modern humanity, ya. Ini modern humanity, ya. Nah, kalau modern humanity nanti Anda bisa langsung footnote, ya. 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 Nah, ini. Nah, ya. Sudah langsung muncul nomor 1, nomor 2. Nah, ini footnote, gitu ya. Kalau misalkan mau modern language second edition bisa, gitu ya. Nah ini, ya. Biasanya yang dipakai itu modern humanity untuk footnote, ya. Kalau misalkan body note menggunakan ini American Psychology Association 7 edition. Ya. Ya. Nah, ini. Ya. Oke. Nah, ya. Kalau body note seperti ini itu menggunakan American 7 edition, ya.
Kalau footnote itu menggunakan Modern Humanity Research. Nah, kalau menurut saya, saran saya baiknya Anda menggunakan yang American ini ya, 7 edition. Ya, itu cara bagaimana merujuk. Ini karyanya saya lihat kebanyakan ini copy paste dari internet. Nah, untuk mencegah plagiarisme, Anda harus merubah ini ya, memparafrasekan. Contoh ini tadi ya, mistisisme dalam Islam asalnya diberi nama tasawuf dan oleh kaum orientalis barat disebut dengan sufisme, gitu kan. Ini pendapat siapa? Oh, pendapat Musgami. Maka tulis menurut Musgami. Nah, ya. Menurut Musgami berarti asalnya ini pendapat Musgami dan kita sebutkan sumber referensinya. Nah, tadi pakai Mendeley ya. Anda cari di internet gitu ya. Bukunya diantaranya Google Scholar lah biar Anda gampang ya. Cari nanti di internet Google Scholar gitu ya. Mana? Nah, cari Google Scholar. Nah, nanti terus Anda cari bukunya gitu ya. Nah, tadi misalkan apa mistisisme apa ya. Nah, mistisisme apa yang cari Musgami itu ya tentang tarekat dan mistisisme dalam Islam ya. Cari di sini tarekat dan mistisisme dalam Islam. Musgami. Ya, cari. Nah, ini bukunya gitu ya. Nah, udah dapat bukunya, Anda klik kutip. Nah, kemudian nah ini Rep Manager klik, nanti akan mendownload sendiri ya. Nah, sudah muncul downloadernya. Anda show folder, buka, kemudian tarik ke Mendeley sini. Nah, nanti cara pengutipannya Anda masuk ketika sudah ini ya. Nah, sudah masuk. Nah, ya nanti masuk ke reference ya. Di Word ini reference. Nah, kemudian nah masuk di sini. Nah, cari yang namanya Musgami. Musgami ya. Nah, klik ini kemudian oke. Nanti muncul gitu ya ini dengan otomatis langsung juga daftar pusakanya juga muncul gitu ya. Nah, kalau mau menampilkan daftar pustaka ya, ya. Ini daftar pustaka. Anda tinggal masuk ke reference lagi di Word, nanti insert bibliografi ya. Nah, tinggal klik nanti muncul bibliografinya. Sudah otomatis ya. Nah, itu caranya gitu ya. Nah, jadi karya-karyanya sudah bagus, idenya sudah bagus, temanya sudah bagus. Cuma nah, jangan copy paste dari karya orang lain tanpa mencantumkan namanya ya, tanpa mencantumkan sumbernya.
dan saya tunggu perbaikannya ya, dan saya sudah dapat nilai awalnya, nanti akan saya tambahkan gitu ya dengan nilai partisipasi Anda dalam pembuatan makalah ini, ditambah nanti ini makalahnya seperti ini ya. Nanti saya tunggu revisinya ya, cara Anda merujuk, daftar pustaka gitu ya. Nah, itu. Nanti untuk makalah tidak usah di-print lah. Saya minta soft copy-nya saja dikirimkan ya. Nah, itu jadi tugas Anda di akhir perkuliahan ya. Sekali lagi nilainya tergantung dari revisian Anda gitu ya. Kalau masih ada plagiasi ya nilainya sesuai dengan fakta gitu ya. Kalau Anda perbaiki plagiasinya nanti dikurangi gitu ya dengan cara-cara tadi memparafrasekannya, nanti insya Allah nilainya akan berubah gitu ya. Oke, itu barangkali untuk ulasan tugasnya. Terima kasih bagi Anda yang telah melakukan presentasi akhir di perkuliahan ini ya. Dan untuk ujian UAS ya, soalnya tidak jauh berbeda dengan UTS ya. Tinggal Anda baca-baca lagi. Kemudian dari presentasi yang kemarin ya gitu ya. Dari presentasi yang kemarin ada salah satu soal dari sana ya. Kalau Anda menyimak presentasi kemarin itu ada soal dari sana gitu ya. Maka makalah-makalah yang sudah kemarin dipresentasikan tolong dibaca ya, dipahami. Nah, itu ya. Oke, barangkali itu ulasan dari saya terkait tugas-tugas Anda. Silahkan tugas yang ini maksimal dikumpulkan seminggu setelah ujian akhir semester ya, setelah UAS. Maksimal itu setelah UAS 1 minggu ya. Kalau misalkan lebih ya wallahu alam gitu. Nah, batas maksimalnya itu seminggu setelah UAS Anda perbaiki, revisi ya, kemudian berikan ke saya. Kalau Anda masih belum paham bagaimana cara menggunakan Mendeley ya, nanti Anda bisa silahkan bisa main-main ke perpustakaan ya, atau bisa lihat YouTube bagaimana menggunakan Mendeley gitu ya. Itu sangat memudahkan Anda. Oke, terima kasih. Selamat merevisi tugasnya ya. Dan mohon maaf ya karena kita sudah selesai perkuliahan di semester semester genap ini di mata kuliah tasawuf. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.